diri Jokowi, karena dia selama ini menjadi akar masalah di Republik ini. Kami mahasiswa APU yang bergabung dalam aliansi 99 menyatakan sikap menolak datangan Jokowi ke Lampung pada hari ini. Ditangkap, dipenjarakan hanya karena selembar. Tidak lagi cawe-cawe untuk anaknya. Lampung ini adalah provinsi yang utama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi. Sungguh sangat ironis dan memalukan. Ternyata tidak semua rakyat terima kedatangan Jokowi. Bukan hanya emak-emak yang menolak kedatangan Jokowi di Lampung. Akan tetapi, sejumlah mahasiswa pun membentangkan poster yang bertuliskan mengutuk 10 dosa-dosa Jokowi dan lantang dengan narasi yang berisi penolakan terhadap Jokowi. Kami mahasiswa APU yang bergabung dalam aliansi 99 menyatakan sikap menolak datangan Jokowi ke Lampung pada hari ini. Sempat terjadi kericuhan antara aparat kepolisian dengan masyarakat yang menyatakan penolakannya terhadap Jokowi. Situasi tersebut memanas, tak terhindarkan terjadi saling dorong antara petugas kepolisian dengan masyarakat. Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menugaskan kami hanya menyampaikan aspirasi. Kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian mengganggu kelainnya sekarang, saya mohon, kami sudah menyampaikan pendapat yang umum secara tertib tanpa mengganggu lintas kendaraan menuju jalan. Oke. Ada beberapa hal atas penolakan terhadap Jokowi. Jokowi tidak mencerminkan kesalahannya sebagai pemimpin dan hanya ambisi atau haus kekuasaan tanpa memikirkan penderitaan rakyatnya. Ada beberapa poin penting yang disampaikan emak-emak ini, beberapa di antaranya. Ketika Jokowi memimpin negeri ini terjadi pelanggaran HAM, yaitu peristiwa pembunuhan pengawal Habib Rizik di KM 50. Jokowi dinilai tidak empati sedikit pun saat memimpin negeri ini. Selanjutnya, di saat Jokowi memimpin tidak adanya tegaknya hukum yang berkeadilan. Contohnya adalah Sylvester Matutina yang kasusnya sudah ingkrah, divonis 1,5 tahun tidak dieksekusi. Kesimpulannya, emak-emak tersebut bahwa Sylvester orang terdekat Jokowi dan alasan tidak dieksekusi karena pengaruh kekuasaan Jokowi. Untuk menyampaikan penolakan kedatangan Pak Jokowi di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena pertama, ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini, pernah terjadi pelanggaran HAM, yaitu peristiwa pembunuhan pengawal Habib Rizik di KM 50. Tidak ada empati sedikit pun dari Bapak Jokowi yang pada waktu itu beliau memimpin negeri ini. Kemudian peristiwa 21-22 Mei 2019 itu juga terjadi pelanggaran HAM di peristiwa Bawaslu, di mana ratusan orang pada waktu itu ditangkap, bahkan ada merenggut nyawa puluhan orang, termasuk juga Harun Ar-Rasyid yang berusia 15 tahun. Kemudian ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini, terjadi tidak adanya penerapan hukum yang berkeadilan. Apa itu? Sylvester yang digandang-gandang adalah pendukung Pak Jokowi. Dia berkasus dengan Bapak Yusuf Kala, sudah divonis 1,5 tahun dan ingkrah di Mahkamah Agung. Sampai hari ini belum juga dipenjarakan. Nah, itu penerapan yang tidak berkeadilan. Sementara kami ketika menyampaikan aspirasi, semenjak 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini, berapa orang para tokoh-tokoh yang sudah dipenjarakan, berapa orang para ulama yang sudah dipenjarakan, berapa orang para mahasiswa, para aktivis yang dipenjarakan. Sementara
jika rakyat yang berseberangan dengan kekuasaan lalu menyampaikan aspirasinya langsung dipenjarakan. Sudah beberapa tokoh yang diadili dan dikriminalisasi menurut emak-emak tersebut. Masa yang tergabung dalam orasinya tersebut juga menyinggung tentang ijazah Jokowi. Hanya 1 lembar ijazah saja tidak pernah mau menunjukkan, bahkan harus melalui banyak drama. Harus menangkap rakyatnya dan memenjarakan rakyatnya untuk menunjukkan ijazahnya saja. Ditangkap, dipenjarakan hanya karena selembar. Tidak lagi cawe-cawe untuk anaknya. Begitu juga mantan presiden, bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden, bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang utama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Pendukung Jokowi maupun Jokowi sendiri sering mengatakan bahwa Roy Suryo CS bikin gaduh di Republik ini karena terus mempermasalahkan ijazah Jokowi dan menuding ijazah Jokowi palsu. Justru jika kita menilai dari sisi yang sangat sederhana, Jokowi lah sendiri yang bikin gaduh bangsa ini karena hanya 1 lembar ijazah saja, yang tentunya adalah sebuah kebanggaan untuk seseorang yang berhasil menempuh pendidikan lalu mempunyai ijazah. Akan tetapi Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, padahal menunjukkan ijazah adalah hal yang sangat mudah dan bukanlah suatu aib. Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung dengan membawa poster yang berisi penolakan terhadap kedatangan Jokowi. Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan yang menyatakan penolakan terhadap kunjungan Jokowi dan berencana bergerak menuju lokasi agenda Rekorda PSI. Di sisi lain, agenda safari politik Jokowi di Lampung tetap berlangsung, termasuk menghadiri kegiatan PSI, bertemu tokoh masyarakat, serta menerima gelar adat dan sejumlah kerajaan adat Lampung. Lalu, bagaimana menurut kalian semua? Apakah agenda safari politik Jokowi adalah momen-momen untuk menghindari persidangan dan untuk mangkir dari persidangan Roy Suryo CS? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video saya ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.